Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, kita lanjut lagi di video berikutnya ini. Jadi soal yang tadi Ibu berikan yaitu carilah E pangkat X kurang 4X. Ini dia. Ya kan, dengan menggunakan metode bagi 2, dengan juga menggunakan pendekatan 6 angka desimal. Oke, sekarang kita cari. Apa dulu yang harus kita cari? Tebakan awal. Oke, Ibu menemukan tebakan awalnya ada 2. Yang pertama 0 dan 1, dan yang kedua 2 dan 3. Nah, oke. Jadi dari tebakan awal ini kita akan cari. Nah, yang pertama A sama dengan 0. Tebakan awalnya 0 ya kan? Dan tebakan yang kedua 1. Jadi A sama dengan 0, berarti F0-nya adalah, gimana cara carinya, masih ingat? E pangkat 0 dikurang 4 dikali 0. Ya, berapa nih hasilnya? 1. Oke, nanti dicari sendiri ya lagi ya. B sama dengan 1. Berarti berapa? F1 sama dengan E pangkat 1 dikurang 4 dikali 1. Oke, E pangkat 1 berapa? Nah, E pangkat 1 hasilnya itu adalah setelah pembulatan 6 angka desimal ini ya. Nanti Ibu jelaskan sedikit apa itu pembulatan 6 angka desimal. Jadi hasilnya adalah 2,71828 dikurang 4. Jadi hasilnya sama dengan sini aja, sama dengan min 1,28172. Oke, kita beri tanda ya supaya lebih mudah. Ini 1 artinya positif, ini negatif ya. Oke, paham sampai sini? Oke, sekarang kita masuk ke rumus bagi 2. Apa tadi rumus bagi 2? T sama dengan A tambah B bagi 2. Oke, jadi di sini kita cari T sama dengan A tambah B bagi 2. A-nya berapa? 0. B-nya 1 dibagi 2. Berapa ini? 0,5. Kita main desimal ya, bukan pecahan. Jadi 0,5. Kita dapat T ya. Kita beri nama ini iterasi 1. Jadi kita beri nama ini T1. Sudah? Sampai sini. Apalagi yang kita perlukan berikutnya? FT. Nah, FT1. Berapa FT-nya? Ini 0,5. Jadi F-nya adalah E pangkat X, berarti E pangkat 0,5 dikurang 4 dikali 0,5. Paham ya? Berapa ini E pangkat 0,5? Nah, ada tuh di HP-nya E pangkat, nah, tekan 0,5. Jawabannya adalah setelah dilakukan pembulatan 1,64 872 dikurang 2. Hasilnya adalah 0,35128. Hasilnya juga negatif. Oke, jadi saat kalian lihat video ini, pertama lihat dulu, tapi dilihatnya sambil di pause, sambil tangannya menulis, sambil kalkulatornya ditekan, dan dicocokkan dengan angka yang ada di video ini. Ya, begitu ya. Itu saran Ibu untuk cara belajar supaya kalian bisa. Oke. Diikuti ya saran Ibu ya. Jadi sambil dilihat video ini langsung ambil pulpennya, langsung coret, langsung tulis di coretan, kalkulatornya ditekan. Jadi setiap E pangkat 1 dikurang 4. Nah, setiap ini ditekan terus, tekan E pangkat 1, benar nggak ini sama dengan ini. Kemudian dikurangin, dapat sekian. Benar. Jadi itu tahap awal aja. Jadi kita belajar untuk menyelesaikan ini pelan-pelan dulu sampai kalian terbiasa dan sampai lancar. Saat lancar, maka kalian nggak perlu lagi instruksi dari Ibu. Oke ya. Nah, berikutnya, apalagi yang kita perlukan? Nah, kita lihat dari rumus yang video yang sebelumnya tadi, bahwa ada syarat. Syaratnya itu ini dia. Menentukan tanda hasil kali, FA kali FT atau FB kali FT. Jadi di sini syaratnya adalah FA dikali FT. Kalau dia kurang dari 0, berarti B sama dengan T. Kalau sama dengan 0, berarti T, dan kalau lebih dari 0, T sama dengan A. Oke, sekarang kita perhatikan apa maksud dari penjelasan di sana tadi. FA kali FT, FA kali FT. Kita buat di sini FA dikali FT1. FA-nya mana? Ini 1.
1 dikali FT. Ini FT-nya. Oke. Minus 0,35128. Oke, 1 dikali ini kan negatif ya, tetap. Jadi ini sama artinya dengan positif dikali dengan ini negatif, hasilnya negatif, ya kan? Artinya apa? Negatif itu sama artinya dengan kurang dari 0. Oke, sesuai dengan rumus yang tadi bahwa FA kali FT kalau dia kurang dari 0 berarti BT. Nah, ini untuk catatan ya, nanti bisa di pause sebentar untuk mencatat. Oke, jadi ini bahagian pertamanya. Di pause sebentar baru dicatat, kemudian ini bahagian keduanya. Di pause lalu dicatat. Oke. Jadi tadi katanya B sama dengan T. Oke. Berarti di sini kita tulis B sama dengan T. Arti ini ya. Nah, apa maksudnya? Nah, di sini nanti maksudnya. Periksa. Syarat berikutnya dari setelah ini adalah yang di bawah. Bahwa A kurang dari B kecil dari epsilon. Epsilon itu adalah 0,00001. Kalau dia kecil dari epsilon, maka T-nya berakhir. Jadi T yang kita peroleh itulah akarnya. Tapi kalau dia masih lebih besar dari epsilon, berarti kita masih lanjut. Apa maksudnya? Sekarang kita periksa ya. A kurang B kecil dari epsilon. Kan itu syaratnya. Jadi di sini A-nya berapa? 0. Dikurang B. B-nya tadi ini kan, B sama dengan T. Harusnya kan B-nya 1. Karena di sini B-nya sudah berubah menjadi T, berarti B-nya itu menjadi ini, 0,5. 0,5. Kalau bingung nanti perhatikan lagi. B sama dengan T. Berarti B yang tadinya 1 berubah menjadi nilai T, yaitu 0,5. Jadi di sini berapa? 0 dikurang 0,5. Karena di sini nilai mutlak, maka tetap ya, jadi positif kan? Jadi tetap 0,5. Sama dengan 0,5. 0,5 lebih besar apa lebih kecil dari epsilon? Lebih besar. Artinya lanjut. Lanjut apa? Lanjut ke iterasi 2. Ini catatan ibu masih agak panjang. Sebenarnya ini masih bisa kalian persingkat sehingga nanti bisa lebih pendek. Ya, jadi ini kan untuk belajar nggak apa-apa. Jadi sekarang lanjut iterasi 2. Ini baru iterasi pertama. Sekarang kita tulis di sini iterasi 2. Oke? Masih begini juga lagi, tapi akan kita buat lebih singkat. Nah, A sama dengan 0 tetap. Kan nggak ada yang berubah ya, dari iterasi 1 ke iterasi 2, yang berubah nanti B. Jadi A sama dengan 0, maka F0 sama dengan 1. Ya, langsung kita persingkat. B kan tadi 1. Karena di sini sudah berubah B sama dengan T, yaitu 0,5, maka B-nya berubah menjadi 0,5. Berarti FB F0,5 berapa? Ini kan 0,5. F0,5-nya berarti ini. Min 0,35128. Jadi sebenarnya nanti nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Ini kita tahu positif, ini negatif. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Oke, ingat ya, akar itu selalu berada di antara dua tanda. A sama B ini selalu berada di antara dua tanda, positif atau negatif, negatif atau positif. Kalau nanti nih ya, nanti ibu kasih soal dan soalnya di sini kalian udah dapet lah tebakan awal, tapi di sininya positif dan positif atau negatif dan negatif, maka ibu udah tahu itu salah. Ibu nggak akan periksa lagi sampai ke bawah. Gitu. Jadi berhati-hatilah, oke? Oke, lanjut kemari. Kita masih ke seperti ini juga. T1, sekarang T2 karena iterasi 2. Oke, A tambah B bagi 2. A-nya berapa? 0. B-nya 0,5 bagi 2. Berapa? 0,25. Kita udah main cepet ya. Oke, 0,25. Nah, sekarang kita cari apa lagi? FT2. Ini yang baru kita cari lagi dari awal. E pangkat 0,25 dikurang 4 dikali 0,25. Nah, berapa ini? Tekan kalkulatornya. Nanti kita sesuaikan sama ibu. E pangkat 0,25. Ayo tekan. Nah, hasilnya adalah 1,28403. Oke, dikurang 1.
Berapa hasilnya? 0,28403. Apa ini tandanya? Positif negatif? Positif. Sampai sini paham ya? Oke, Ibu lanjut dulu. Sebelum Ibu tahu kalian pasti ada yang bingung kenapa ini dari sebanyak itu angkanya kenapa jadi begini. Nah, ya nanti ya. Nah, sampai sini dulu. Ini positif. Nah, sekarang apa lagi? Sesuai dengan tahapan di atas. Sudah selesai sampai sini, kita pakai ini lagi. FA kali FT. Nah, di sini ya, Ibu coret aja lagi. FA. Oh, Ibu kemari aja. Nah, FA kali FT. Main tanda aja. FA-nya positif. Oke, tulis positif. FT-nya positif. Berarti positif kali positif, positif. Udah selesai. Gini doang. Jadi matanya yang tajam ya. Jadi kita mempersingkat coretan. Mempersingkat jawaban. Jadi positif kali positif, positif. Positif itu lebih dari 0. Apa syarat lebih dari 0? Nah, Kak tadi syarat lebih dari 0 ini. Berarti akar T sama dengan A. Nah, apa maksudnya? Berarti di sini A-nya sama dengan nilai T. Kalau tadi B yang berubah jadi T, sekarang A. Oke, paham maksudnya ya? A yang tadi jadi 0, sekarang berubah menjadi ini, 0,25. Kak, di mana perubahannya? Nanti perubahannya itu ke periksa dan ke iterasi 3. Oke, sampai sini kita lanjut ke periksa. Periksa berarti A dikurang B kecil dari epsilon. Kita cek A-nya 0 kan? Tadi A-nya kan 0. Nah, sekarang A-nya berubah menjadi 0,25. Berarti 0,25. Oke, Ibu mohon maaf tadi anak Ibu pulang. Jadi ini kita lanjut. A-nya dari tadi 0, ya kan? Ini 0 berubah menjadi 0,25. Berarti di sini kita tulis 0,25 dikurang B. B-nya 0,5. Berapa? 0,25 juga. Harusnya negatif ya, tapi karena ini mutlak, jadi dia tetap positif 0,25. 0,25 masih lebih besar dari epsilon. Artinya ini kita masih lanjut ke iterasi 3. Nah, sampai sini paham ya? Nah, ini iterasi 3. Ibu bahas sekilas aja, nanti ini sisanya kalian yang lanjut. Iterasi 3. Iterasi 3. Nah, sama seperti yang sebelumnya, berarti iterasi 3 apa yang harus kita tulis? A juga. A-nya yang mana? Tadi 0, sekarang berubah menjadi 0,25. Berarti FA-nya, ingat aja tadi kita punya FT kan di sini? Nah, ini dia. Berarti FA-nya positif. Tulis saja positif. Nah, ya, tulis saja positif. B-nya berapa? B-nya tetap masih 0,5. B-nya berapa? Tak lihat tanda sebelumnya. B-nya negatif. Oke, sampai sini. Nah, kita perlu apa lagi? T3. Berarti A tambah B bagi 2. A-nya 0,25 tambah 0,5 bagi 2. Berapakah ini? Nah, 0,75 bagi 2. Berapa? Nah, Ibu nggak ada cari lagi ini. Jadi ini dapat nilainya. Lanjut lagi persis seperti ini. Berikutnya nanti dikalikan ini sampai dapat apa yang berubah, positif atau negatif di sini. Berubah, kemudian turun ke periksa, lanjut ke iterasi berikutnya. Inilah yang disebut bahwa metode bagi 2 rambatannya itu lambat. Sampai sini paham ya? Jangan bersedih hati dulu karena ini akan sangat panjang. Pelan-pelan aja, waktu kita banyak, kalian selesaikan pelan-pelan, tapi ibu minta selesaikanlah dengan hati-hati, pelan-pelan, tapi dikerjakan sendiri. Karena ilmunya tuh di situ. Oke, nggak ada PR sama sekali, ini aja diselesaikan sampai selesai. Jadi, selesaikan ini akan selesai di iterasi ke 17. Sabar ya. Waktu dengar 17 capek ya. Jadi ini iterasi 1, 2, 3 akan berhenti sampai iterasi ke-17. Berapa yang diperoleh T-nya? T akhir yang akan kalian peroleh itu nanti adalah 0,357399. Nah, ini T akhir yang akan kalian peroleh.
Paham ya? Masalah ini yang akan sama kalian semua. Kalau saat kalian lakukan perhitungan ini, kalian kan beda-beda tuh pembulatannya. Akan sama semuanya itu ini. 0,357 itu pasti semuanya sama. Tapi 399 di belakang itu bisa jadi beda. Nggak masalah. Yang penting di awal ini sama 0,357, tapi 399-nya itu berbeda, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau sama lebih bagus. Oke? Paham ya instruksinya ya? Selesaikan ini sampai iterasi ke-17 sampai diperoleh T akhir. Kapan T akhir diperoleh? Saat A kurang B kecil dari epsilon. Saat T ini perhitungan akhirnya dia kurang dari 0, saat A dengan B-nya dia kurang dari 0,00001 atau sama dengan 0,001. Nah, maka saat ini berkurang dengan ini, maka T-nya selesai. T akhir itu inilah dia. Bisa dipahami sayangku? Oke, kalau bisa sekarang Ibu bahas sedikit kenapa yang seperti ini tadi panjang berubah menjadi begini ya. Jadi ini aslinya saat E pangkat 0,25 ditekan, ini hasilnya adalah 1,284,02542. Panjang ya. Ini dia. Jadi saat jadi ini E pangkat 0,25 ditekan di kalkulator, yang keluar ini 1,28402542. Nah, karena yang diminta adalah pendekatan 6 angka desimal, berarti 6 angka desimal itu 1, nah 2, 3, 4, 5. Nah, pas yang ke-6 ini kan 2 nih. Ini kan 54. Nah, 54 lebih dari 50, maka ini berubah menjadi 3. Bisa dipahami ya? Itu yang disebut dengan pembulatan. Oke, bagaimana Bu kalau misalnya gini nih, 1,2840. Oke lah, Ibu berhenti dulu sampai di sini dan kalian nggak bingung. Nah, ini pembulatannya ya. Terus bagaimana kalau E pangkat 1? Nah, E pangkat 1 itu saat kalian tekan di kalkulator itu hasilnya adalah 2,71828183. Nah, ini dia, panjang ya. Tapi kan yang kita perlukan 6 angka desimal, berarti 2,71828. Dah selesai. Ini kan 1 terakhirnya. 183 dia masih kurang dari 5. Jadi ini tidak bisa dinaikkan ke atas. Jadi ini 8 sudah cukup. Nah, sampai sini paham ya? Oke. Kalau paham, silahkan dilakukan tugasnya. Khusus untuk yang ini tugasnya, sebenarnya Ibu pingin tahu bagaimana cara kalian mengerjakan, tapi akan sangat panjang kalau kalian foto. Nah, nggak apa-apa tidak dikumpul, tapi Ibu percaya ini kalian kerjakan. Oke, jika ada yang tidak mengerjakan, maka resikonya akan nampak saat midterm nanti. Jadi nggak usah dikumpul, tidak apa-apa. Dikerjakan aja di rumah, tapi midterm nanti akan ketahuan mana yang mengerjakan, mana yang enggak. Mau nyontek pun nggak akan bisa. Karena ini materi yang harus kalian pelajari masing-masing secara mandiri, pelan-pelan aja. Nah, oke ya. Ibu tutup perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.